Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk Anda semua dan tentunya bersama dengan keluarga di rumah dan tetap semangat. Kita kembali ngobrol bicara soal IPL atau Liga Premier Inggris yang di akhir pekan ini, paling tidak di hari Sabtu ini akan memainkan 7 laga sebelum di hari Minggu akan berlangsung lagi 3 laga. Nah, di antara 7 laga yang dimainkan pada Sabtu ini, 2 di antaranya melibatkan The Reds Liverpool yang menjamu Norwich di Anfield, kemudian The Blues Chelsea yang harus bertandang ke Selhurst Park menghadapi tuan rumah Crystal Palace. 2 laga ini krusial, penting, walaupun Liverpool itu menghadapi tim yang berada di zona degradasi seperti Norwich ya di urutan 18. Tapi Liverpool ini harus dapat 3 poin karena mereka bermain di kandang dan lawannya juga tidak pernah menang dalam paling tidak 13 pertandingan terakhir. Kalau jumpa dengan The Reds, ini sulit bagi Norwich untuk bisa mengalahkan pasukan Jurgen Klopp. Ya, apalagi dalam pekan pertama di musim ini bermain di Carrow Road, markasnya Norwich, Liverpool itu menang dengan 3-0. Ya, juga di Piala Liga tahun lalu September itu Liverpool juga menang dengan 3-0. Jadi saya rasa 3 poin akan dengan mudah. Akan terjadi kejutan dan akan sulit bagi Liverpool kalau Liverpool sampai kalah. Ya. Dan kemudian di Selhurst Park, Chelsea itu menang, mendapat 3 poin melawan Crystal Palace. Sekarang selisihnya 7 antara Liverpool dan Chelsea. Jika Liverpool kalah dan Chelsea menang, itu akan menjadi lebih dekat dengan hanya selisih 4 poin. Nah, sebaliknya juga dengan Chelsea tidak boleh kalah di Selhurst Park melawan Palace. Jika kalah, posisi bisa melebar jadi 10 poin dengan Liverpool. Kalau dengan pemimpin klasemen Manchester City, Chelsea itu sudah 16 poin tertinggal. Sangat jauh, sementara Liverpool dengan 9 poin. Jika Liverpool menang melawan Norwich, maka untuk sementara juga Liverpool bisa memangkas selisihnya menjadi 6 poin. Sambil menunggu laga pada hari Minggu yang akan dimainkan antara Manchester City melawan Spurs di Etihad. Pertandingan big match di Minggu dini hari. Tapi kita tidak dulu bicara soal duel antara City dan Spurs. Kita lihat dulu pertarungan antara Liverpool dan Norwich, kemudian Chelsea melawan Crystal Palace yang akan berlangsung di markas Crystal Palace. Ya. Jadi juga yang perlu saya ingatkan di sini bagi Chelsea, ya, tidak boleh mereka kehilangan poin karena di belakang mereka ada Manchester United yang hanya terpaut 4 poin. Ya. Karena Manchester dengan 43, kemudian Chelsea dengan 47. Berbahaya memang. Makanya Chelsea harus bisa menang karena MU mengintip di belakang. Walaupun MU harus ke Leeds United, ya. Di Anfield, pasukan Jurgen Klopp. Ya. Saya rasa 3 poin sudah di depan mata. Hanya soal waktu. Tidak boleh menganggap enteng memang. Ya. Bagaimanapun selalu ada potensi untuk terjadi kejutan. Tapi kalau melihat ya performance dari Liverpool, termasuk bagaimana mereka juga bisa mendapatkan hasil baik ketika melakoni laga pertama di UCL babak 16 besar di Meazza menghadapi Inter Milan dan mereka bisa menang 2-0. Ditambah dengan 2 pertandingan terakhir Liverpool di Liga sangat baik, clean sheet, baik ketika mereka menghadapi Leicester City dan menang melawan Burnley. 3 poin memang layak untuk didapati oleh Jordan Henderson dan kawan-kawan. Bagaimana dengan formasi opsi yang akan ditawarkan oleh Jurgen Klopp? Mereka memang tidak akan menampilkan Diogo Jota yang mengalami cedera pergelangan kaki ya di ligamen saat menghadapi Inter Milan. Jota pasti akan istirahat. Ya, ini akan jauh lebih penting bagi Jota untuk tidak bisa bermain termasuk mungkin melawan Leeds nantinya ketika Liverpool akan bertarung dan tinggal melihat kondisinya di final Piala Liga ya, menghadapi Chelsea pada tanggal 27. Bagaimana soal kebugaran dari Diogo Jota? Tanpa Diogo Jota tetap dengan 4-3-3. Kemudian memang mungkin saja ada pergantian pemain yang akan disisipkan oleh
Jurgen Klopp. Bisa saja di sisi kiri itu Tsimikas yang akan main duluan, bukan Robo, tapi Trent tetap akan dipertahankan. Di belakang itu Van Dijk masih akan bermain, tinggal menunggu apakah Konate yang bermain bagus di Meazza atau Joe Matip. Katakan Konate diistirahatkan dan Matip bisa bermain. Jadi dengan Trent, Matip, Van Dijk, dan Tsimikas. Kalau ini memang terjadi ya, dengan penjaga gawang tetap Alisson Becker. Di tengah juga masih ada bisa perubahan ya. Apakah Fab akan dimainkan? Saya pikir penting juga. Ya. Paling tidak untuk di babak pertama. Fabinho bermain, mungkin saja Hendo yang akan bermain atau Naby Keita atau pula Thiago. Sekarang tergantung dari Jurgen Klopp. Di depan bisa aja Mane diistirahatkan dulu, Luis Diaz yang akan dimainkan sebagai starter. Tidak ada Jota, Firmino pasti akan dimainkan. Pemain yang bisa membuat gol di Meazza melawan Milan, gol pertama dari Liverpool. Di garis depan pasti Bobby Firmino. Salah tetap akan di kanan. Mungkin ini starting 11 yang bisa dimainkan oleh Jurgen Klopp kalau dia memilih untuk mengistirahatkan beberapa pemain ya menghadapi Norwich. Karena kalau bisa melihat ya dengan formasi apapun Liverpool itu pasti menang. Bukan mendahului atau takabur. Tapi kita sudah lihat, bahkan kalau mengerucut ke 6 pertandingan terakhir tuh Norwich terkapar terus menghadapi Liverpool. Tiga laga bahkan terakhir mereka tidak mampu membuat gol. Kalah 1-0, 3-0 dan 3-0 termasuk di Piala Liga. Jadi memang ini menjadi makanan bagi Liverpool. Namun tidak boleh lengah, tidak boleh menganggap enteng karena bagaimanapun tidak boleh kehilangan poin juga. Jangankan kalah, imbang pun tidak bisa bagi Jordan Henderson dan kawan-kawan. Mereka bisa mendapatkan poin penuh di sini sambil melihat juga harapan mereka saat menjamu Leeds juga di Anfield. Dan ini keuntungan besar bagi Liverpool. Karena bermain 2 kali di Anfield ketika mereka mengambil 6 poin, ini bagus sekali. Untuk bisa menekan Manchester City yang memaksa Manchester City ini juga harus memenangkan pertandingan demi pertandingan mereka ke depan. Kita coba dengan The Blues. Ini posisi The Blues memang bisa menang dengan 5-5-4-5. Namun agak berbahaya juga buat mereka karena Crystal Palace juga ini yang berada di peringkat 13 saat ini mengincar kemenangan. Mereka hanya terpaut 2 poin di belakang Brentford. Dan Brentford kalau menang bisa melewati mereka. Tapi kalau terjadi kejutan dengan Crystal Palace menang, akan jauh lebih bagus bagi Crystal Palace untuk bisa naik paling tidak bersaing di peringkat ke-11 atau ke-10 ya. Di sana juga ada Soton yang kita tahu bersama. Tapi dengan modal mereka, Chelsea ini ya, dengan modal Chelsea baru saja menjadi juara di Piala Dunia antar klub ya, di Abu Dhabi ya, dengan kedalaman skuad mereka yang di atas Crystal Palace, saya rasa tim asuhan Thomas Tuchel ini bisa memenangkan pertandingan karena memang harus 3 poin. Kalau imbang di awal saya sudah katakan ada MU yang berbahaya. Kalau MU menang pada hari Minggu menghadapi Leeds, kemudian Chelsea itu tergelincir, katakan imbang saja, selisihnya nanti hanya 2 poin dengan MU. Seandainya MU menang di Ellen Road menghadapi Leeds, apalagi kalau kalah, hanya 1 poin di belakang. Dan ini kan bisa bagaimana posisi Chelsea akan tertekan. Dan justru sebaliknya bagi MU akan termotivasi ya, di saat mereka hanya berjarak dengan poin yang tipis dari Chelsea. Mereka bisa mungkin mengincar juga posisi ketiga. Makanya Chelsea ini harus menang. Kita lihat ya, tanpa Mount juga ya, yang bermasalah, yang cedera juga pergelangan kaki saat bermain di Piala Dunia antar klub. Ini bagi Tuchel bisa saja Mount tidak bermain, ada Ziyech dan Kai Havertz. Dan lagi-lagi pasti Lukaku yang akan dimainkan di garis depan. Tetap dengan 3-4-2-1 yang akan dimainkan oleh Tuchel. 3 di belakang mungkin Chalobah bisa dimainkan di awal dengan mengistirahatkan Silva. Ya. Rudiger atau Christensen dimainkan sebagai 3 back. Ya. Penjaga gawang tetap. Ya.
Mendy yang akan main. 4 di tengah bisa Azpilicueta di kanan, tentunya dengan Alonso di kiri. Mengistirahatkan Kante dengan memainkan Jorginho dan Kovacic mungkin saja akan terjadi. Dilakukan oleh Thomas Tuchel. Nah, Havertz dan Ziyech akan bermain di belakang Lukaku. Dengan tanpa Mount tentunya. Dan ini akan jauh lebih baik ya kalau dengan Havertz. Atau bermain tanpa Lukaku juga lebih bagus. Ya. Bagaimana dengan langsung memainkan Pulisic saja. Jadi depan itu ada Pulisic, ada Kai Havertz, dan dengan Hakim Ziyech dengan kemungkinan babak kedua bisa aja Werner masuk atau Lukaku masuk ya, atau Odoi masuk. Ya, inilah untungnya bagi Chelsea, kayaknya punya kedalaman yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan tim asuhan Patrick Vieira. Tapi ini kan bermain di Selhurst Park, di kandang Crystal Palace. Tentunya mereka tidak ingin malu. Mereka akan memberikan perlawanan sengit. Ya. Secara kualitas mereka boleh kalah. Tapi setidaknya mereka akan memberikan perlawanan luar biasa terhadap Chelsea. Crystal Palace ini salah satu tim yang mampu mengalahkan Manchester City pada musim ini. Bahkan berlangsung di Etihad. Mereka bisa mendapatkan 3 poin. Ini yang harus diantisipasi oleh Chelsea. Tidak boleh menganggap remeh dengan Crystal Palace ini. Karena 2 kekalahan dari City itu, 1 dari Spurs dan 1 dari Crystal Palace. Namun sekali lagi, dengan tujuan utama The Blues harus menang, saya pikir 3 poin mereka akan dapat ya, menghadapi Crystal Palace. Ini tidak akan mudah tentunya, ya. Tetapi mereka bisa menang. Walaupun itu dengan skor tipis, 1-0 atau 2-1 akan diupayakan oleh tim asuhan Tuchel untuk bisa meraih poin. Karena berbahaya, saya sudah katakan di awal tadi berbahaya. Jangan sampai tergelincir. Ini akan membuat posisi mereka sulit untuk bisa naik, bahkan untuk mengejar Liverpool aja udah sulit ya, apalagi mengejar City. Dan di belakang itu ada antri yang bisa menyodok Chelsea seandainya Chelsea itu gagal mendapatkan poin di Selhurst Park. Dan saya tetap yakin bahwa dengan pemain-pemain yang hebat yang ada di tubuh Chelsea, mereka bisa mengalahkan Crystal Palace. 2 tim, Liverpool dan Chelsea, pasti akan mengupayakan untuk bisa menyelesaikan laga mereka selama 90 menit dengan 3 poin agar mereka tetap tenang. Liverpool di urutan kedua dan Chelsea tetap di urutan ketiga. Dan Liverpool terus bisa menekan City tentunya. Kita akan nantikan hasil akhir dari pertandingan yang akan dimainkan baik Liverpool maupun Chelsea pada Sabtu malam ini pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai di sini pembicaraan saya preview tentang Liverpool dan Chelsea. Ciao.